kemudian dilibatkan dan apa yang menjadi alasan sehingga Pemprov ini dilibatkan pendengar ya. Bersama Setsoni Libing, Kadis Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah bersama RRI pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Set, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, salam semangat Pak Set. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Selalu ada kabar baik begitu ya yang dikabarkan kepada pendengar RRI ND, dan pagi ini bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT akan terlibat secara aktif bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan atau KLHK begitu ya dalam mengelola Taman Nasional Komodo TNK. Sejauh ini seperti apa Pak Set? Ini kalau mau dibilang berarti Pemprov NTT tidak dilibatkan sebelumnya begitu ya Pak Set ya? Ya, jadi terima kasih. Jadi kita bersyukur karena ini sebuah sejarah di mana selama perjuangan selama 2 tahun, kita meminta kepada pemerintah pusat untuk Pemda ikut dalam mengelola Taman Nasional itu akhirnya terwujud melalui mekanisme pelaksanaan tugas konkuren, yaitu pemerintah pusat bersama pemerintah daerah ikut bersama-sama mengelola Taman Nasional itu. Nah, semua itu tertuang dalam Memorandum of Understanding yang sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur bersama Dirjen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan November 2021. Kemudian kemarin tanggal 3 itu penandatanganan PKS sementara BUMD pemerintah provinsi yaitu Pulau Bogor dengan Taman Nasional Komodo. Oke, baik Pak. Dengan ada penandatangan ini maka secara yuridis pemerintah provinsi ikut di dalam pengelolaan itu. Beberapa aspek yang menjadi objek kerjasama itu. Yang pertama itu berkaitan dengan kerjasama perlindungan dan pemeliharaan serta pengawasan terhadap Taman Nasional itu. Artinya pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ikut dalam menjaga konservasi lingkungan yang baik di Taman Nasional Komodo. Selama ini pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak di dalamnya. Soal perlindungan, soal konservasi, soal pengamanan, soal pengawasan, itu tidak ikut di dalam. Nah, dengan ada PKS ini maka ikut di dalam pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kedua, pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat juga, TNK, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Gitu. Itu kan ada kampung-kampung di Pulau Rinca dan juga di Pulau Komodo yang selama ini tidak tersentuh dengan baik. Karena itu kita mesti melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di situ. Tentu saja kita bisa ikut membangun homestay, membantu membangun ekonomi kreatif di situ, di pelatihan dan pendampingan agar mereka disiapkan oleh-oleh di situ. Sentra mata di situ sehingga wisatawan datang. Souvenir ya. Mereka bisa beli sentra matanya masyarakat, kemudian tenun mereka, kemudian homestay mereka, rumah mereka dijadikan homestay sehingga wisatawan bisa datang dan tinggal di situ. Demikian juga capacity building bagi petugas. Kita menginginkan agar ranger atau tour guide yang ada di sana itu adalah anak-anak atau putra-putra asli kita di sana. Tidak datang dari luar, dari anak-anak di Komodo, anak-anak yang di Rinca, anak-anak muda kita itulah. Mereka dilatih menjadi ranger atau melatih menjadi tour guide. Jadi ada lapangan kerja bagi masyarakat kita itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kita juga, pemerintah provinsi juga bersama dengan pemerintah pusat untuk menjaga keamanan di daerah itu, patroli bersama di daerah itu, sehingga
Tidak ada lagi orang yang melakukan pencurian terhadap Komodo, tidak ada orang mencuri rusa di tempat itu, menembak rusa dan segala macam. Maka pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat melakukan patroli bersama. Dan tentu saja berbagai fasilitas kita siapkan untuk mendukung kegiatan itu. Dan ada kegiatan lain soal perencanaan dan pengembangan dan soal kegiatan yang sifatnya bisnis juga akan kerjasama di situ. Jadi itu yang 4 hal itu yang menjadi poin penting dalam kerjasama ini. Oke. Bahwa Baik. dalam kerjasama ini akan berkonsekuensi terhadap penerimaan negara maupun daerah, itu pasti. Maka hal yang paling penting lain yaitu bahwa di dalam PKSD diatur agar pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan bersama Taman Nasional itu, modal itu, selain masuk kepada kas negara, tapi juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah bagi provinsi dan juga bagi Kabupaten Manggarai Barat. Nah, selama ini provinsi tidak pernah mendapatkan PAD dari Taman Nasional Komodo. Kemudian Kabupaten Manggarai memperolehnya itu tapi sifatnya kontribusi dan karena itu kita atur sedemikian rupa berapa persen untuk pusat, berapa persen untuk provinsi, dan berapa persen untuk Kabupaten Manggarai Barat. Soal angkanya kami lagi sedang diskusi dengan pemerintah pusat. Oke. Demikian. Baik, Pak Asep, ini tadi sudah bercerita ya bahwa pemerintah provinsi Pemda ini kemudian sudah bersurat ya menyampaikan permintaan agar Pemprov dan juga Pemda ini juga dilibatkan ya dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo ini sejak 2 tahun yang lalu dan baru terjawab di tahun ini. Kira-kira Pak Asep ini upaya-upaya apa, persiapan-persiapan apa saja nih yang sudah dilakukan agar apa yang menjadi poin-poin ya yang ingin dicapai ini bisa terwujud, Pak Set. Tadi sudah disampaikan bahwa 4 poin besar begitu ya dalam perjanjian tersebut. Silakan Pak Set. Baik, jadi tentu yang paling pertama ya kita melakukan capacity building, membangun kapasitas masyarakat di sekitar itu, termasuk juga kapasitas para pelaku di lapangan. Gitu. Pelaku di lapangan itu maksud saya adalah berkaitan dengan ini kan nanti akan melibatkan pihak-pihak tertentu. Nah, pihak-pihak tertentu itu adalah BUMD kami, yaitu PT Probomor. Mereka sedang menyiapkan bisnis plan, rencana apa yang harus dilakukan dari poin-poin kesepakatan secara teknis di lapangan. Nah, BUMD kami saat ini berada di Labuan Bajo berdiskusi menyiapkan bisnis plan untuk kegiatan pengelolaan bersama ini. Jadi hal pertama itu kami menyiapkan itu dan itu disiapkan oleh BUMD kami, PT Probomor, dan kemungkinan dalam minggu-minggu ini selesai sehingga itu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan bersama. Hal lain adalah kami menyiapkan juga, jadi yang pertama itu soal business plan, kedua capacity building masyarakat maupun petugasnya. Kemudian yang ketiga adalah kami juga sedang menyiapkan fasilitas pendukung. Itu. Fasilitas pendukung itu apa? Misalnya kalau kami mau patroli bersama, maka kami perlu menyiapkan fasilitas kapal yang bisa dipakai untuk melakukan patroli bersama. Gitu. Untuk melakukan pengamanan bersama, dan karena itu kami juga berkoordinasi dengan Bakamla, kami berkoordinasi dengan Perhubungan, kami juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kepolisian, TNI, berkomunikasi itu dengan baik sehingga kami bersama-sama menjalankan tugas di Taman Nasional Komodo itu dengan baik. Beberapa bulan yang lalu sebelum datang hujan itu kan terjadi kebakaran di sana dan itu sangat berbahaya banget. Bayangkan kalau itu kebakaran bisa meluas, bisa jadi komodo-komodo kita bisa mati. Karena itu kita juga menyiapkan soal bagaimana pengamanan di sana itu. Langkah yang lain ya tentu saja kami juga sedang membangun sistem yang bersifat online. Gini, isu yang sangat besar berkembang itu adalah bahwa akan ada members. Jadi orang yang masuk di Taman Nasional Komodo, khususnya di Padar dan juga di Komodo,
itu dalam perencanaan kami, bisnis plan itu adalah mereka yang memiliki members. Kalau tidak memiliki members, mereka tidak bisa masuk ke Taman Nasional itu. Nah, itu sistemnya sedang kami siapkan. Nah, Oke. maksud begini, kita ingin, salah satu konsep besar kami adalah sustainable tourism. Kami ingin agar pengelolaan pariwisata itu harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, Komodo dan Padar, Pulau Padar itu kita tempatkan sebagai deluxe tourism atau premium, pariwisata premium atau super premium. Sedangkan mass tourism itu ada di Pulau Rinca. Nah, di Pulau Rinca itu siapa saja boleh masuk di situ. Bebas. Tetapi bebas yang dimaksud oleh tidak dibatasi, tetapi tetap dibayar. Tetapi kalau misalnya mereka yang masuk ke Komodo dan Padar itu harus menggunakan members. Untuk apa ini? Kita ingin agar kelestarian lingkungan, kita ingin agar Komodo terjaga dengan baik. Maka di dua tempat itu kita batasi orang berkunjung di tempat itu. Gitu. Karena ini warisan dunia, dia tidak boleh terganggu karena terlalu banyak orang datang. Gitu. Jadi ini begini, selain kita mengejar wisatawan, tapi pada saat yang sama kita juga menjaga kelestariannya. Itu yang sedang kami mainkan ini. Gitu. Pemerintah sedang menjaga keseimbangan sedemikian rupa sehingga jangan sampai kita mengejar pariwisata begitu luar biasa orang datang, mass tourism namanya, lalu mengganggu keseimbangan lingkungan di sekitar itu. Maka kita bagi. Mass tourism itu ada di Rinca, sedangkan wisata premium ada di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Supaya terjaga dengan baik. Baik. Ini kita belajar dari negara-negara lain, di mana mereka menjaga kelestarian lingkungan, taman nasional mereka itu bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik gitu. Ada titik-titik tertentu dijadikan mass tourism, ada titik-titik tertentu dijaga sedemikian rupa. Karena itu hanya dibatasi orang-orang yang punya member saja yang bisa masuk ke tempat itu. Apa maksud kami pemerintah? Kita ingin agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kita ingin agar Komodo hidup dengan baik, dia tidak terganggu karena terlalu banyak orang yang datang. Gitu. Maka itulah cara kita. Karena ini warisan dunia, kita ingin mau wariskan ke anak cucu kita, sehingga ia tidak boleh terganggu. Oke. Demikian. Baik, jadi menarik sekali nih ya, akan dibuatkan member begitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan kartu membernya ini Pak Set ya, agar bisa mengunjungi pulau-pulau tadi yang sudah Anda sebutkan Pak Set? Pak, secara teknis kami lagi sedang susun. Jadi nanti semua menggunakan semua menggunakan sistem online. Oh iya. Gitu. Nanti misalnya bagaimana masyarakat kita yang tinggal di Komodo mau pergi pulang, tidak ada masalah. Mereka tetap pergi pulang ke kampung halaman mereka, tidak ada masalah. Kita akan atur dengan baik, mereka pergi pulang dengan baik. Mereka yang berkunjung ke keluarga di Komodo, tidak ada masalah. Silakan aja berkunjung. Yang kita jaga adalah turis dari luar atau para turis wisatawan yang dari luar untuk masuk di Pulau Komodo itu. Kita kan bisa tahu mana penduduk asli dan mana bukan, gitu. Oke. Gitu. Dengan sistem online dan mereka yang masuk di situ dia harus mendaftarkan diri di dalam sistem itu. Maka begitu dia sampai Komodo kita udah tahu sudah terdaftar di dalam sistem itu. Baik. Begitu, Nona. Jadi sejak Pemprov menyurati KLHK begitu ya untuk permintaan untuk bisa ikut bersama mengelola TNK ini, persiapan-persiapan ini sudah dilakukan begitu ya oleh dinas terkait begitu Pak Set ya. Oke. Dan lintas sektor pada dasarnya ini sudah siap begitu Pak Set untuk action? Sudah siap. Kita sudah siap untuk itu. Kita sudah siap untuk menjalankan program ini. Sekaligus kita menyambut G20 tahun ini juga dengan sistem ini. Oke, baik. Nah, cita-cita besar Anda terkait dengan hal ini apa nih Pak Set dari Dinas Pariwisata NTT Pak Set? Begini, dua hal. Yang pertama, melalui pembangunan pariwisata kita bisa meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat, maka kesejahteraan rakyat kita bisa menjaminnya. Itu cita-cita paling utama. Ekonomi kreatif bertumbuh, kemudian kuliner, fashion, ria semua bertumbuh dengan baik,
pertanian, peternakan bertumbuh dengan baik, perikanan bertumbuh dengan baik melalui pariwisata. Jadi tujuan pembangunan pariwisata adalah untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pada saat yang sama kita ingin menjaga agar warisan budaya yang ada ini tetap terpelihara sampai kapan. Kita tidak boleh terlalu memikirkan untuk mendatangkan keuntungan, lalu kita tidak menjaganya dengan baik. Kita memikirkan agar keberlangsungan, sustainability dari pembangunan pariwisata, dari warisan budaya ini tetap terjaga kapan saja sampai Maranatha. Oke. Baik, jadi ini yang terpenting ya, dua hal tadi yang sudah disampaikan begitu Pak Setsonde Libing ya. Baik Pak Set, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses selalu bersama teman-teman di Dinas Pariwisata NTT. Terima kasih.